Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anak hebat. Perkenalkan, nama Ibu Dian Haryani sebagai salah satu guru bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Surade. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi berkenaan dengan pendidikan karakter. Namun sebelumnya mari kita sama-sama ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hingga detik hari ini. Kita hari ini memasuki masa MPLS di hari terakhir. Mudah-mudahan masih tetap semangat dan masih menyimak materi dengan baik. Semoga juga teman-teman di sini sehat semuanya. Seperti yang sudah kita alami bersama, kita menghadapi masa-masa pandemi yang mungkin sudah sangat melelahkan, sudah sangat menjenuhkan, sudah sangat bosan dengan kondisi seperti ini. Tapi nyatanya hari ini kita masih tetap harus bertahan dengan situasi yang sangat tidak menyenangkan ini mungkin ya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Baiklah, kita mulai saja materi hari ini tentang pendidikan karakter. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu apa itu pendidikan karakter? Nah, mari kita lihat di sini ya. Pendidikan karakter terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Pendidikan di sini merupakan sebuah proses pembelajaran, sebuah pembiasaan, sebuah pembelajaran tentang keterampilan dan juga pengetahuan. Sementara karakter biasanya berkenaan dengan watak, dengan sifat, dengan akhlak seseorang. Nah, jadi pendidikan karakter di sini merupakan sebuah upaya yang sistematis, yang terencana untuk menumbuh kembangkan potensi manusia sehingga memiliki kepribadian, berakhlak yang baik dan juga memiliki moral yang baik. Sehingga orang tersebut bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa harus pendidikan karakter? Di sini Ibu ingin mengajak kalian untuk mengenal gitu ya, apa sih tujuan dari pendidikan nasional. Salah satu tujuan pendidikan nasional itu adalah salah satunya ya, bukan hanya membentuk insan yang cerdas, tetapi juga insan yang memiliki kepribadian dan memiliki akhlak yang mulia. Jadi pendidikan karakter ini salah satu dari tujuan pendidikan. Pendidikan itu tidak akan berhasil dan belum sampai pada tujuannya ketika tidak menghasilkan insan-insan yang berkarakter. Nah, di sini ada sebuah pendapat ya dari Dr. Martin Luther King bahwa kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sesungguhnya. Jadi selama pendidikan ini belum menghasilkan karakter-karakter manusia yang baik, maka tujuan dari pendidikan itu hakikatnya belum berhasil. Nah, selain itu, kenapa harus pendidikan karakter? Di ilmu psikologi itu kita mengenal berbagai macam kecerdasan. Salah satunya di sini ada kecerdasan akal. Nah, ini adalah sebuah kecerdasan yang berasal dari pemikiran kita tentang pemahaman, tentang pengetahuan, seberapa banyak hal yang kita ketahui, seberapa banyak hal yang kita pahami, ini disebut dengan kecerdasan intelijensi ya, kecerdasan IQ. Nah, kemudian ada juga di sini kecerdasan emotional quotient. Ini berasal dari rasa gitu ya. Bagaimana kita memiliki kepekaan terhadap orang lain, bagaimana kita memiliki motivasi gitu ya, bagaimana kita bisa selalu berpikir positif, bagaimana kita bisa selalu optimis dalam memandang sebuah masalah gitu. Dan ini ketika IQ ini, intelijensi kita ini sangat bagus tapi tidak diimbangi dengan kecerdasan emosi, ini sangat tidak baik gitu ya, karena kita nggak mungkin ya, atau mungkin kita nggak suka ketika kita bertemu dengan orang yang dia itu pinter, dia itu cerdas, tapi secara emosi dia suka marah-marah, dia suka suuzon sama orang, dia suka menyalahkan orang lain. Ya walaupun dia pintar secara akal, secara
kecerdasannya bagus, tapi secara emosi mungkin itu hal yang menjadi nilai minusnya gitu ya, karena kita pasti tidak akan suka ya dengan orang-orang seperti itu. Nah, diharapkan dengan adanya pendidikan karakter ini akan menghasilkan siswa-siswa yang secara kemampuan bagus, secara pengetahuan bagus, secara emosi pun stabil gitu ya. Nah, bagaimana sih kita membedakan antara orang yang emosinya tidak baik dengan emosinya yang kurang baik gitu ya. Kecerdasan emosi seseorang dikatakan bagus gitu ya ketika dia mampu berpikiran yang positif, dia tidak pernah menyalahkan orang lain, dia selalu sabar, selalu tabah ketika menghadapi berbagai macam ujian. Nah, itu orang yang kecerdasan emosinya tinggi. Nah, lalu orang yang kecerdasan emosinya rendah, dia cenderung untuk selalu pesimis, menyalahkan orang lain, dan cenderung selalu suuzon ya sama orang, selalu berpikiran negatif gitu. Ada orang yang sedang berbisik-bisik langsung kena gitu ya, jangan-jangan lagi ngomongin saya atau gimana gitu ya. Nah, ini kita diharapkan tidak seperti itu. Kita harus memiliki kecerdasan emosi yang bagus gitu ya, sehingga antara kecerdasan otak kita dengan kecerdasan emosi kita bisa seimbang. Kemudian ada juga yang namanya spiritual quotient. Ini berasal dari jiwa kita. Kita harus punya sesuatu yang bisa membatasi apa yang kita lakukan, dan salah satunya dengan kecerdasan spiritual ini gitu ya, karena ini adalah berkenaan dengan kelekatan kita, kedekatan kita dengan Sang Maha Pencipta. Ketika kita merasa dekat dengan Pencipta kita, tentu kita akan sangat merasakan bagaimana apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan. Ini berkenaan dengan kecerdasan kita secara spiritual gitu ya. Jadi kalau kita dekat sama Pencipta kita, kita akan tahu apa sih yang diinginkan oleh Pencipta kita, apa yang tidak dibolehkan oleh Pencipta kita. Misalkan saja mencontek. Mencontek ini kan sesuatu hal yang tidak baik gitu ya, dan Pencipta kita pasti nggak suka gitu ketika makhluknya melakukan sesuatu yang kurang baik. Nah, kita pasti akan menghindari yang namanya mencontek. Jadi secara ketiga kecerdasan ini harus berjalan beriringan. IQ, EQ, dan SQ ini sebagai penentu, sebagai penguat kesuksesan kita di masa yang akan datang. Oke, kemudian kenapa juga harus pendidikan karakter? Di sini Pak Anies Baswedan, ada yang tahu siapa Pak Anies Baswedan? Ya, dia seorang orang nomor 1 di Jakarta ya sekarang ya. Beliau menyebutkan bahwa proyeksi pendidikan abad 21 ini memiliki 3 hal yang sangat fundamental, sesuatu hal yang harus dimiliki oleh pelajar gitu ya. Di sini ada 3 hal. Yang pertama, ini yang paling utama tadi ya, yaitu karakter. Nah, kemudian yang kedua ada kompetensi, dan yang ketiga literasi. Menurut beliau, karakter itu dibagi menjadi 2. Ada karakter moral dan juga karakter kinerja. Nah, karakter moral ini berkaitan dengan bagaimana keimanan kita, ketakwaan kita, sopan santun kita gitu ya, bagaimana jujurnya kita, rendah hatinya kita. Sementara karakter kinerja berkenaan dengan kerja keras, dengan ketangguhan kita, dan sesuatu hal yang membuat kita tidak menyerah gitu. Jadi kedua karakter ini harus seimbang. Jangan sampai menjadi pribadi yang sopan tapi dia pemalas, atau pekerja keras tapi dia suka bohong. Dia mungkin dia bagus gitu ya, tangguh, tapi dia culas gitu. Nah, ini juga jangan sampai ada karakter seperti itu dalam diri kita. Kemudian yang kedua ada kompetensi. Nah, kompetensi di sini ada 4 hal, kita sebut 4K gitu ya, yang harus kalian miliki sebagai seorang pelajar. Yang pertama, K itu adalah K kritis ya. K yang pertama, kritis. Nah, ini kalian dituntut untuk bisa berpikir kritis. Kalian bukan anak SMP lagi, bukan anak SD lagi, tapi kalian sudah jadi anak SMA. Di sini kalian harus bisa merubah gitu ya
merubah kebiasaan belajar yang mungkin ketika di SMP kalian lebih senang untuk menerima saja apa yang disampaikan oleh guru, dan kalau ada yang kurang paham enggan bertanya gitu ya. Tapi kalau udah SMA, coba kita berpikir kritis. Kalau ada hal yang tidak kita pahami, ditanyakan kepada gurunya, ditanyakan kepada siapapun yang bisa menjawab ketidakpahaman kita. Yang kedua yaitu kreatif. Nah, selain kritis, kalian juga dituntut untuk bisa menjadi pribadi yang kreatif. Kreatif di sini kalian bisa mengembangkan potensi kalian. Kalau kalian suka, lakukan, kemudian hasilkan karya. Misalkan kalian suka menulis, coba kalian bikin sesuatu yang kreatif. Dengan tulisan itu kalian bisa menghasilkan karya. Misalkan membuat blog gitu ya. Nah, itu kalian bisa jadi seorang blogger yang di sana kalian bisa menulis apapun, kalian bisa berkreasi bagaimana tampilannya semenarik mungkin, dan nanti banyak orang yang berkunjung, dan tulisan kalian nanti akan sangat bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Mungkin kalian juga dapat manfaatnya, bisa dapat penghasilan dari blog yang kalian tulis gitu. Kalau kalian suka dagang misalkan, coba berbisnis hal yang bisa menguntungkan. Jadi kalau udah suka, lakukan dan hasilkan sebuah karya. Jadilah pribadi-pribadi yang kreatif. Yang ketiga itu komunikatif, mampu berkomunikasi. Kalian nanti di sini akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari tiap sekolah. Mungkin ada juga orang yang baru kalian kenal. Guru-guru juga mungkin kalian harus memperkenalkan diri kalian, kenalan sama orang-orang yang ada di sekolah. Jadi kalian harus bisa memulai atau bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalian tidak beralasan bahwa saya itu orangnya pendiam, saya itu orangnya tertutup, introvert ya. Kalau dalam ilmu psikologi itu ada extrovert juga. Ini tidak bisa dijadikan sebuah pengecualian ya, tapi benar-benar ini kemampuan yang harus kalian miliki. Kalian mampu berkomunikasi, mampu berinteraksi, bersosialisasi dengan siapapun yang ada di lingkungan kalian. Terutama nanti di sekolah kalian harus bisa bersosialisasi ya, berteman dengan siapapun. Ini berkaitan juga dengan yang keempat yaitu kolaboratif. Mampu beradaptasi dengan lingkungan, mau bekerja sama dengan siapapun. Karena nanti kalian akan dikelompokkan, mungkin akan digabungkan, akan dikelaskan dengan orang-orang yang mungkin kalian tidak pernah kenal, mungkin juga yang kalian tidak suka, tapi kalian harus mau gitu ya. Karena kalian dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan siapapun, bisa bekerja sama dengan siapapun, bisa memulai belajar dengan siapapun. Nah, ini misalkan nanti kalian dibagi kelas, kemudian kalian minta pindah kelas karena tidak sesuai dengan teman-temannya, ingin dengan teman yang waktu SMP misalkan. Nah, ini alasan seperti itu harus sudah dihilangkan. Kalian harus mampu berkolaborasi dengan siapapun itu, dengan teman-teman yang dari sekolah yang lain, dengan siapapun kalian harus mampu bekerja sama. Bisa bekerja sama, bisa belajar, dan mau ditempatkan dengan siapapun itu. Nah, kemudian komponen yang ketiga itu literasi, terbukanya wawasan. Nah, kalian harus terbiasa untuk membuka wawasan kalian, menambah wawasan kalian dengan banyak membaca. Mungkin gitu ya, minat baca kalian sudah sangat tinggi ya. Tiap hari kan kalian baca WA tuh, baca Facebook gitu ya, baca di Google, baca di internet, itu banyak sekali bacaan yang kalian mungkin sering buka, sering akses gitu ya. Tapi daya baca kalian mungkin masih rendah. Ketika disodorkan sebuah buku misalkan, kalian malas gitu ya untuk melihat buku yang mungkin tipis aja gitu ya, bukan yang tebal, ini mah yang tipis aja udah mulai malas untuk membaca. Nah, kalian harus bisa gitu ya membuka wawasan kalian dengan terbiasa membaca buku apapun itu. Ada keuangan, ada hukum, ada sastra, ada bahasa, ataupun yang lainnya yang kalian suka, silahkan kalian baca gitu ya, sehingga pengetahuan kalian bisa bertambah, kalian bisa menambah pengetahuan tentang berbagai macam hal. Jadi kalau kita baca, kita nggak akan rugi, justru kita akan banyak dapat manfaatnya. Di SMA Negeri 1 Surade ada perpustakaan yang bisa kalian akses, dan alhamdulillah tahun ini sudah ada bentuk e-learningnya ya. Jadi
sudah bisa diakses lewat internet. Kalian bisa mengakses koleksi buku-buku yang ada di SMA Negeri 1 Surade, itu kalian manfaatkan. Kalian mungkin kalau beralasan nggak punya uang untuk beli buku bisa pinjam. Pinjamnya kemana? Di sini bisa gitu ya. Di SMA Negeri 1 Surade ada perpustakaan yang koleksi bukunya sudah sangat lengkap, dan insya Allah gitu ya bisa kalian manfaatkan fasilitasnya. Nah, lalu bagaimana kita menumbuhkan karakter itu? Bagaimana kita menjadikan potensi yang kita miliki menjadi kompetensi yang berkembang dan lebih produktif? Di sini kalian alhamdulillah diterima di SMA Negeri 1 Surade, dan di sini ada yang namanya layanan bimbingan dan konseling. Pendidikan karakter di sini sudah terintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran, dan BK pun ada di dalamnya. Jadi kalian di sini boleh gitu ya, nanti akan dilayani untuk konsultasi tentang masalah-masalah berkenaan dengan masalah pribadi, masalah sosial, masalah belajar, masalah karir gitu ya. Jadi BK di sini terbuka untuk semua siswa. Jangan sampai kita masih terbayangkan kalau BK itu hanya untuk anak-anak yang bermasalah, untuk anak-anak yang nakal saja. Tidak gitu ya. BK ini punya prinsip guidance for all. Jadi BK ini untuk semua siswa siapapun itu, mau yang nakal, mau yang baik, mau yang bagaimanapun, diterima di BK gitu ya. Masuk silahkan kalian konsultasikan kalau ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan berkenaan dengan karir juga, mungkin kalian bingung untuk milih jurusan atau apa, silahkan berkonsultasi dengan guru BK yang ada di sini. Di SMA Negeri 1 Surade ada 4 guru BK, saya Dian Haryani, kemudian ada juga Ibu Dian Heriani, ada itu namanya sama ya, kemudian ada Ibu Sri Handayani dan juga ada Pak Maher Mutolib. Nanti guru BK-nya akan disebar ke setiap kelas, dan kalian nanti boleh silakan kalau memang ada yang mau dikonsultasikan silahkan temui guru BK-nya. Kalau sekarang mungkin dalam kondisi daring seperti ini bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi belajar yang normal ketika luring itu kita bisa bertemu di ruangan bimbingan dan konseling. Oke, selamat datang generasi hebat, kalianlah ujung tombak kemajuan bangsa ini. Baik buruknya sebuah negara dapat dilihat dari kualitas generasi mudanya. Jadilah generasi-generasi yang memiliki karakter baik, yaitu generasi yang memiliki nilai-nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, dan lain sebagainya. Jadi itulah nilai-nilai pendidikan karakter yang akan dibangun. Kita akan sama-sama di sini, kita mudah-mudahan sekolah berjalan seperti biasanya dan kita bisa belajar tatap muka dan kita bisa bertemu ya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kalian, dan selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Surade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.